Halo Sobat Nextrend, selamat datang ke channel Nextrend. Kembali lagi bersama gue Bagus. Kali ini gue mau unboxing perangkat Oppo Reno 4 yang beberapa hari lalu udah kita unboxing. Nah, perangkat Oppo Reno 4 ini kan jaraknya kalau dibandingin sama Reno 3 cuma sekitar 5 bulan ya. Apa aja sih yang akan kalian dapatkan kalau kalian memutuskan untuk membeli si Reno 4 ini? So, langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya juga ya, supaya nanti kita bisa kasih informasi yang lebih banyak buat kamu. Terima kasih atas dukungannya. Lanjut. Kalau kalian nanya, di mana video unboxingnya? Videonya udah ada, udah dibuat, udah diupload. Kalian bisa langsung cek di link deskripsi atau di ujung sini nih, atau ujung sini ya. Ya, lihatlah. Sekarang kita lanjut ke pembahasan desainnya. Oppo Reno 4 yang gue dapatkan ini kebetulan memiliki warna Galactic Blue, yaitu warnanya biru dengan gradasi berwarna silver gitu. Birunya ada di tengah-tengah, di diagonal, ke kiri kanannya udah mulai agak ke silveran atau warnanya makin muda gitu. Secara desain, gue jujur aja seneng banget sama si Oppo Reno 4 ini karena warnanya tuh stylish banget, elegan, nggak norak. Dan oh ya, masih ada satu lagi sebenarnya varian warna hitam yang kayak gini. Nah, warna hitam ini dia di bagian bawahnya itu ada semacam pattern atau pola pattern atau pola logo Oppo. Jadi kesannya kayak produk tas mahal gitu kalau kalian lihat-lihat ya. Nah, pada bagian belakangnya ini itu terdapat 3 buah kamera yang cukup besar ukurannya. Meskipun sebenarnya Oppo Reno 4 itu punya 4 kamera ya, cuman yang ditonjolkan ini ada 3. Dan ukuran sensornya itu cukup besar, dia dibarisin secara vertikal di sisi kiri atas, dan ya cukup besar kayak boba gitu bentuknya. Sedangkan satu kameranya lagi ada di sisi kanan atas dengan LED flash. Pada bagian sisi-sisinya terdapat tombol power di kanan, tombol volume dan tray SIM triple slot di sebelah kiri, mic di sisi atas, serta port USB-C, speaker jack 3,5 mm, dan mic di sisi bawah. Salah satu hal yang membuat gue seneng banget dengan Reno 4 ini adalah perangkatnya itu enak banget buat dipegang. Enteng dan tipis. Kabarnya sih, Reno 4 ini memang punya desain yang lebih tipis ya. Meskipun dia tuh baterainya masih 4000-an mAh, atau lebih tepatnya 4015 mAh. Tapi ketika gue pegang, rasanya itu kayak megang HP yang baterai cuma 3000-an mAh. Tapi ya, baterai besar loh, 4000 mAh. Dan enteng, gue main game lama itu ya, nggak pegel tangan gue. Dan ya pokoknya gitulah, enak banget dipegang. Selanjutnya adalah mengenai layarnya. Layarnya ya tentu saja menggunakan AMOLED 6,4 inch dengan resolusi Full HD+. Terus juga di bagian kiri atas itu dia menggunakan punch hole dual kamera yang bentuknya kayak pil. Layarnya sudah Full HD+, dan dilapisi oleh Corning Gorilla Glass 5. Sekilas secara penampilan, si Reno 4 ini memang mirip dengan Reno 3 Pro berkat notch di kiri atasnya. Cuman ini atas itu bukan dual kamera ya, dia sebenarnya ada kamera satu dan satu lagi ya sensor gitu, tapi nanti akan gue jelaskan lebih lanjut. Panel AMOLED yang digunakan itu masih menawarkan pengalaman menonton atau main game dengan kontras yang cukup tinggi dan warna yang cukup kaya. Gue pribadi sih seneng banget ya dengan panel AMOLED karena lebih bagus aja gitu kalau dibandingin dengan panel IPS. Saat bermain game secara horizontal, notch itu bisa berada di kiri bawah yang jarang banget pasti terlihat oleh mata. Saat kalian bermain game dengan posisi horizontal, itu kan notch-nya bisa kalian posisikan di kiri bawah ya. Dan juga speakernya itu posisinya jadinya di kanan atas. Jadi speaker itu tidak akan tertutup oleh telapak tangan kalian. Jadi bisa dibilang Reno 4 ini itu udah diperhitungkan gitu ergonominya, sehingga nyaman dan enak buat main game dalam waktu yang cukup lama. Lanjut ke sektor fotografi, Oppo Reno dilengkapi dengan setup 4 kamera dengan susunan kamera utama 48MP f1.7, kamera ultrawide 8MP f2.2, kamera makro 2MP, dan kamera monokrom 2MP. Mungkin kalian akan banyak yang bertanya kenapa tidak ada kamera optical zoom. Sebenarnya kamera Reno 4 masih bisa melakukan zoom hingga 5 kali secara digital dan hasilnya juga ya cukup lumayan bagus. Lagi pula, Oppo Reno 4 ini menambahkan banyak banget fitur khususnya untuk sektor fotografi yang kayaknya lebih bermanfaat bagi kalian yang mungkin seneng pamer foto di Instagram ataupun di sosial media lain.
Fitur-fitur tersebut adalah AI Color Portrait Mode yang dapat mengubah background menjadi hitam dan putih secara otomatis. Lalu ada juga fitur monochrome video yang dapat menyeleksi warna hijau, biru, atau merah untuk ditampilkan dalam video. Selanjutnya ada fitur Night Flare Portrait yang dapat mengubah background menjadi blur dan menguatkan efek lampu menjadi lebih bulat. Kayak di kamera DSLR gitu. Fitur yang ada di Reno 3 seperti makro, kamera 108 megapiksel, dan ultra steady video itu juga masih ada di Reno 4 ini. Seperti biasa, nanti gue akan buat video khusus untuk membahas kamera dari si Reno 4 yang menurut gue super menarik. Oke, ini adalah hasil video Oppo Reno 4 dengan Ultra Steady Pro. Bisa kalian lihat nih jalan icon block nih, otomatis harus goyang-goyang kan. Cuma nggak bisa kalian sendiri, cukup stabil videonya, stabil banget malah. Ini yang versi Pro. Sekarang kita coba ganti ke Ultra Steady yang biasa. Oke, ini adalah hasil video untuk yang Ultra Steady biasa. Ini Full HD ya, 30 fps atau 60 ya. Ya pokoknya itulah. Lalu kita beralih ke kamera depannya. Jadi kamera depannya ini itu tersimpan di dalam dual punch hole atau ya lubang, tapi bentuknya kayak semacam pil gitu. Di dalamnya ada dua kamera, meskipun yang bisa dipakai foto cuma satu, yaitu sensor utama 32 megapikselnya. Di kamera 32 megapiksel ini tersedia berbagai macam fitur yang ada di kamera belakang kecuali monochrome video. Dan berikut adalah hasil-hasil fotonya. Untuk videonya, si Reno 4 ini kamera depannya dilengkapi dengan fitur Ultra Steady juga loh. Jadi cocok nih buat kalian yang suka ngevlog, nanti hasil videonya akan tetap stabil kalau kalian melakukan pengambilan gambar menggunakan kamera depan. Sedangkan sensor satu lagi itu disebut dengan AON Smart Sensor. Nah, AON Smart Sensor ini apa sih? Itu sebenarnya adalah fitur untuk meningkatkan keamanan serta kenyamanan kalian selama pakai si Reno 4 ini. Beberapa fiturnya antara lain, pertama adalah Smart Spying Prevention. Jadi fitur ini tuh berguna banget nih buat kalian yang suka nongkrong sama teman-teman atau naik angkutan umum, tapi nggak mau kalau ada notifikasi masuk di HP kalian itu tidak dibaca oleh teman kalian ataupun orang lain yang kebetulan sedang melihat layar smartphone kalian. Jadi sensor ini tuh bisa mendeteksi wajah yang melihat ke layar itu wajah kalian atau bukan. Kalau misalkan bukan, nanti notifikasinya itu bisa diumpetin atau bahkan dihilangkan. Tapi kalau misalkan orang lain itu udah pergi atau nggak melihat notifikasi kalian, terus kalian lihat layarnya itu, nanti dia akan muncul kembali notifikasinya. Jadi aman banget nih buat yang takut sama temennya nanti dia baca notifikasi yang macam-macam. Selain itu ada juga fitur Smart Air Control. Jadi fitur ini itu untuk mengendalikan layar smartphone, tapi hanya menggunakan gerakan tangan. Nah, untuk yang AON sensor ini nanti gua akan buatkan video khusus ya, karena ada banyak banget penjelasan yang harus gue sampaikan. Tapi kalau kalian udah nggak sabar, sebenarnya ada hasil liputan yang bahas AON sensor itu, bisa kalian cek linknya di deskripsi atau di pojok atas nih. Untuk dapur pacunya, si Reno 4 ini mengandalkan chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 720G, yang hasil benchmarknya bisa kalian lihat di sini. Ya, secara performa sebenarnya sih cukup lumayan ya, tidak yang luar biasa kencangnya, tapi ini memang standar performa chipset kelas menengah atau Snapdragon 700 series. Ya cukup lah kalau kalian ingin bermain game itu ya nggak usah bertanya-tanya lagi lah, ini cukup kok.
Chipset ini juga ditopang oleh RAM 8GB serta penyimpanan 128GB. Dan so far yang gue tahu di Indonesia Oppo Reno 4 cuma tersedia dalam varian yang ini aja. Lalu untuk baterai, seperti yang gue bilang, meskipun Oppo Reno 4 ini punya penampilan yang cukup tipis dan ringan, baterainya itu masih 4015 mAh yang didukung oleh pengisian daya 30W. Dan kabar baiknya di kotak pembeliannya kalian langsung mendapatkan adaptor yang 30W juga. Jadi kalian bisa langsung menikmati kencangnya pengisian daya dari si Oppo Reno 4 ini. Dengan chipset yang memiliki daya yang cukup rendah, baterai yang cukup besar yaitu 4000 mAh, ini tuh bisa dipakai kalau pemakaian normal ya, itu bisa 1 harian lebih. Tapi kalau misalkan untuk bermain game secara intens, ya mungkin 5 jam bisa lah ya. Tapi ya teman tergantung sih game apa yang kalian mainkan. Kalau gamenya main yang ringan-ringan kayak yang cacing-cacing itu, ya bisa lama banget. Tapi kalau mainnya game kayak PUBG atau Call of Duty Mobile, ya itu akan lebih cepat menghabiskan baterai. Cuman so far gue suka banget sih sama performa baterainya dari si Reno 4 ini, karena dalam kasus gue, pemakaian sehari-hari itu bisa harian lebih. Kalau baterainya habis, ya tinggal ngecas. Dan pengisiannya cukup cepat loh. Gue bisa dapet dari 0 sampai 90% itu hanya dalam waktu sekitar 1 jam aja. Kalau dari ya mau nyampe 100% ya lebih lama lagi sih memang waktunya. Cuman ya oke lah, 90% emang bisa buat apaan aja sih? Banyak kan? Sedangkan untuk sistem operasinya, Oppo Reno 4 ini sudah menggunakan ColorOS 7.2 yang berbasiskan Android 10. ColorOS 7.2 ini punya penampilan yang masih mirip dengan ColorOS 7 versi lainnya, yaitu 7.1 dan ColorOS 7 yang kita review waktu itu di Reno 3 dan Oppo A92, tapi ada beberapa fitur yang berbeda, dan ini bisa dibilang kayak semacam eksklusif atau penambahan buat si Reno 4. Nah, nanti juga itu akan ada video khusus ya. Gue akan bahas si ColorOS 7.2 ini, apa aja sih perbedaan dan kelebihannya. Lalu bagaimana kesimpulan gue? Reno 4 ini cocok banget nih buat kalian yang muda atau masih merasa muda dan aktif di sosial media, karena si Reno 4 ini punya seabrek fitur untuk mendukung kegiatan fotografi dan videografi. Terutama ya fitur stabilisasinya itu keren banget sih menurut gue. Terus juga dia punya AI Color Portrait, terus ada monochrome video. Itu sebenarnya fitur-fitur yang kalau kalian lakukan secara manual, itu perlu latihan atau pengalaman gitu di dunia per-editingan. Dan di Reno 4 ini langsung aja praktis banget buat dipakai. Dan kalau kita bicara soal spesifikasi, Reno 4 ya dia pakai Qualcomm 720, maksud gue Snapdragon 720 yang secara performanya itu udah oke banget, kencang buat main game apa aja gue yakin itu bisa. Meskipun ya tentu saja tidak sehebat Snapdragon 800 series ya. Kalian berharap apa sih? Nah, Snapdragon 700 ini ya cukup lah untuk semua skenario penggunaan, baik main game ataupun ya sekedar sosial media. Belum lagi dia baterainya cukup hemat ya secara penggunaan dan didukung oleh pengisian daya VOOC 30W yang sama kencangnya dengan performa chipsetnya. Jadi ya kalau menurut gue Reno 4 ini bisa melakukan semua yang kalian harapkan dari sebuah smartphone kelas menengah. Dan nanti ke depannya, gue akan buat beberapa video lagi untuk membahas Reno 4 ini, karena jujur aja, Reno 4 ini bisa dibilang cukup berbeda dari Reno 3 secara konsep ya, konsep waktu mereka memutuskan, ini Reno 4 begini nih. Itu berbeda gitu dari Reno 3. Dan banyak banget fitur yang harus gue jelaskan, dan kayak video terpisah, karena kalau gue satuin di sini akan cukup kepanjangan. Jadi jangan lupa subscribe ya, supaya nanti kalian nggak ketinggalan update-update informasinya. Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, terus juga di kolom komentar pendapat kalian soal Oppo Reno 4. Jangan lupa untuk follow semua sosial media yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nexttrend.grid.id untuk update berita teknologi dan teknologi lifestyle terkini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video di Nexttrend berikutnya.